Tolak banget Adi Prayitno, pengamat politik merujak PKS yang tidak malu-malu mau bergabung kepada Prabowo Gibran. Padahal programnya bertolak belakang dengan Prabowo Gibran, yakni tolak IKN, ya demokrasi hancur dan lain sebagainya. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik. Iddah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Itulah Adi Prayitno yang merujak dari partai PKS yang sebelumnya berbeda sekali dengan program-program Prabowo Gibran. Dan Adi Prayitno juga memberikan kosakata baru, yakni masa idah politik dan keimanan politik. Ya, keimanan politik PKS goyang. Ya, karena lama menjadi oposisi dan sekarang ingin bergabung kepada Prabowo Gibran. Walaupun Refli Harun berjuang di jalanan dengan berdemo, namun demikian langkah-langkah politik Nasdem ataupun PKS sungguh memalukan. Belum ada jeda politik, ya, belum ada idah politik, itu sudah ingin bergabung kepada Prabowo Gibran. Dan membuat terkejut di antara para politisi nasional. Mana mungkin seorang rival politik dijadikan menteri dan sekarang dicapreskan bersama anaknya. Yang bilang ini momen pemilu yang paling barbar lah, brutal lah. Top 3 momen pemilu yang paling jadi highlight menurut lu apa? Pertama, Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua, Kenapa? Yang kedua, alasannya dulu deh, kenapa dulu? Alasannya dulu. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik, ya, mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024, ya, bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya, dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi gitu lu. ya. Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai Terkejut. kapanpun. Oke. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Mantap. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik, di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Seru nih. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila, lame banget loh. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik.
PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi Dipecat, ya? tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi Pecah berakhir. ya. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah Beda. tak PDIP banget. Waduh, udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Dan Jokowi? ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Pecah, Wali Kota Solo 2 kali, bubar ya. Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk. Nggak nemu saya, nggak nemu. Ini kan banyak Ya, luar biasa ya pernyataan Adi Prayitno mengamati perpolitikan nasional, dan Indonesia memang luar biasa. Bisa dijadikan contoh agar perpolitikan dunia juga seperti itu. Artinya bahwa rival politik bisa bersatu dan menang di dalam suatu permainan politik di mana dan menjadi visi yang sama, walaupun sebelumnya visi misinya berbeda. Namun demikian oleh Pak Jokowi, visi misi Prabowo bisa dijadikan satu oleh Pak Jokowi, dan buktinya adalah Prabowo Gibran bisa menang. Adi Prayitno juga menegaskan bahwa Prabowo Subianto masih sakit hati banget atas penilaian Anies Baswedan 11 dari 100. Oleh karenanya tak mungkinlah Anies bisa bergabung kepada Prabowo Gibran untuk maju menjadi menteri. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Betul. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas penilaian Anies 11 dari 100 itu. nasib Anies sama Ganjar. Menurut lu gimana? Selepas MK nanti udah selesai, peta politik kan akan berubah nih. Apakah Anies dan Ganjar akan mendapatkan posisi-posisi tugas-tugas khusus, berperan di pemerintahan baru, atau jadi apa nih? Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Kenapa? Sulit saya membayangkan Ganjar itu jadi menterinya Prabowo. Belum apa-apa Ganjar sudah nolak, gak mau jadi menterinya Prabowo. Meski dibantah oleh Gibran, emang ada yang nawarin. Artinya apa? Ini adalah statement politik dari Pak Ganjar. Bentar. Seru gak sih lu ngeliat tektokan antara Ya seru lah, namanya juga celutukan Gibran itu seru serunya gak, ini Mas? karena perang saudara. Kalau yang ngomong gitu orang Gerindra emang ada yang nawarin, itu biasa. Ini yang ngomong sesama kader partai. Kan itu yang ramai. Intinya apa? Ini bisa dibayangkan. Anggaplah ada tawaran. Ganjar sudah memutuskan gak mau. Kalaupun toh ada tawaran kepada PDIP, apakah Ganjar jawabannya? Belum tentu. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang akan masuk kabinet bukan Pak Ganjar. Dan per hari ini Ganjar itu kan bukan elit partai. Tapi bahwa capres yang diusung oleh PDIP, ya. Tapi menjadi pengurus daerah seperti Puan, seperti yang lain, seperti Pak Hasto, itu tidak ada. Itu yang saya bayangkan. Kalau Anies juga sama rumitnya saya bayangkan. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Saya hampir... Itulah Adi Prayitno mengamati bahwa tidak mungkin Anies Baswedan maju di dalam kabinet Prabowo Gibran, atau Prabowo menerima Anies Baswedan menjadi kabinetnya, dikarenakan sebetulnya ya karena emang sakit hati banget. Di samping itu Anies Baswedan tidak punya pengaruh apa-apa karena dia bukan pengurus partai, maka hanya didengarkan saja atau ya sambil lalu saja. Jadi Anies tidak mungkin lah untuk menjadi kabinetnya Prabowo Gibran. Keputusan ada di tangan ketua partai, bukan Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo, dikarenakan ya memang capres daripada PDIP ataupun dari PKS. Namun demikian keputusan tetap ada di ketua umum partai masing-masing. Adi Prayitno juga mengomentari mengenai capres Anies Baswedan yang bisa menyatukan antara PKS dan PKB, karena PKB dan PKS adalah ibarat langit dan lubang sumur. Demi kekuasaan sesuatu tidak mungkin bersatu, akhirnya bisa bersama. Siapa yang bisa membayangkan PKS sama PKB itu bisa ketemu? Itu baina sama wal lubang sumur itu. Jadi antara jadi antara langit dan lubang sumur nggak pernah ketemu, tapi dalam Pilpres bisa ketemu. Jadi sangat cair. Permasalahannya tadi kan Bang Hermawi bilang dengan keke bahwa ini akan melanjutkan koalisi 01 ke pilkada. Namanya juga usaha.
Karena PKS dan PKB pun tentu mencari selamat masing-masing. Kalau yang punya jagoan maju di Pilkada Jakarta misalnya hanya Nasdem dan PKS, PKB bertanya apa yang kemudian membuat PKB akan terus bertahan di koalisi ini. Atau juga punya feeling ingin memajukan kader terbaik. Jadi berapa? Siapa yang... Itulah Adi Prayitno yang mengatakan bahwa ya demi kekuasaan PKS dan PKB bersatu untuk mengusung Anies Baswedan. Kalau sekarang PKB berpisah ya cari selamat masing-masing dong. Adi Prayitno juga mengomentari mengenai bersatunya Prabowo dan Jokowi di Pilpres kali ini, dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru dan membuat ya istilahnya boleh dikata membuat. Adi Prayitno juga mengatakan kalau Anies Baswedan adalah wajahnya PKS. Ya, kita dengarkan pendapat daripada Adi Prayitno. Wajah Anies ini 85%-nya wajahnya PKS, Pak. Jadi kalau mau dibelah-belah sebenarnya PKS ini dalam banyak hal memang tak bisa dilepaskan dari PKS dan Anies. Oleh karena itu kalau membaca pernyataan Presiden PKS tadi, waktunya Mas Anies dukung kami dong, jangan kami terus dukung Anda. Oh iya, itu tentu dengan harapan bahwa kontestasi di 2024 ini pilkada tak ada nama-nama besar yang relatifly ya akan membuat PKS kesulitan untuk memenangkan pertarungan. Tapi ketika muncul nama Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, oh saya kira PKS harus berpikir ulang, Pak. Memajukan 3 nama kadernya yang menurut saya, sekalipun kadernya itu soleh, bacaan Al-Qur'annya bagus, imannya mantap, tapi itu bukan jaminan untuk memenangkan di Jakarta. Sorry to say, Bahkan akhlak mulia pun nggak cukup. itu nggak cukup, Pak. Ini bukan soal mencari ustadz ngaji ya. Sorry to say, yang dimunculkan oleh kawan-kawan PKS itu nggak pernah muncul di survei. Tapi kalau Anies yang disorongkan per hari ini memang popularitas dan elektabilitasnya menjulang, Pak. Yang relatif mendekati Anies itu kan Ahok. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada Risma dan nama-nama lain. Itulah Adi Prayitno yang mengatakan bahwa PKS lebih baik mencalonkan Anies Baswedan di pilkada ini dikarenakan tokoh-tokoh nasional yang maju adalah sekelas Ahok, Risma, Tri Risma hari ini. Oleh karenanya apabila mencalonkan yang lain maka tentu akan kalah dengan telak, begitu ya Mas Bro ya. Namun Adi Prayitno mengatakan bahwa PKS telah berkhianat dan Anies tidak bisa maju capres. Pengamat politik Adi, kemungkinan PKS gabung Gerindra